Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas kuliah berkaitan dengan farmakoterapi secara umum. Nah, kalau hari ini subtema kita adalah farmakoterapi sistem kardiovaskular. Nah, kalau dikatakan sistem kardiovaskular berkaitan dengan sistem peredaran, berkaitan dengan sistem jantung, penyakit-penyakit yang bermasalah di seputaran jantung. Nah, itu dia. Nah, kalau dikatakan kelas obat kardiovaskular itu ada beberapa kelas yaitu yang pertama adanya antihipertensi, anti angina, obat gagal jantung kongestif, anti aritmia, dan diuretik. Nah, spesifikasi hari ini akan kita bahas adalah berkaitan dengan antihipertensi. Kalau dikatakan hipertensi, hipertens yaitu tekanan darah yang berlebih, ya kan? Nah, biasanya tekanan darah itu kalau dikatakan hipertensi primer penyebabnya itu tidak diketahui, tiba-tiba saja sudah dikatakan hipertensi primer, melebihi batas ambang normal. Nah, kalau dikatakan hipertensi sekunder berarti berkaitan dengan ada penyakit penyertanya. Nah, itu dia ya. Nah, kalau dikatakan hipertensi kronis, nah itu misalnya berkaitan dengan gagal jantung kongestif, GJK, infak miokard, rusaknya ginjal. Nah, itu dia kalau dikatakan hipertensi kronis. Nah, dalam klasifikasi tekanan darah dia ada 4 terapan, ada 4 fase, yaitu kalau dikatakan tekanan darah normal, yaitu dikatakan sistolnya kurang dari 120, diastolnya kurang dari 80, itu normal. Nah, baru ada 3 tahapan lagi, yaitu yang pertama prehipertensi. Kalau dikatakan prehipertensi itu rentan tekanannya itu 120 ke 139 kalau untuk sistolnya, sementara kalau diastolnya 80 ke 89 kalau dikatakan prehipertensi tadi. Nah, kalau dikatakan hipertensi stage 1 atau tahap 1, yaitu range-nya itu 140 ke 159. Jadi sudah dikatakan tahap 1. Nah, kalau kemudian ada namanya hipertensi tahap 2 dan biasanya lebih dari 160. Nah, itu dia. Nah, kebanyakan pasien bagi penderita hipertensi ini mengkonsumsi obat-obat hipertensi hanya pada saat tekanan darahnya tinggi. Tapi setelah tekanan darahnya turun, dia tidak mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Sebenarnya ini tidak baik ya. Nah, kita harus memberikan pengetahuan kepada pasien bahwa seorang penderita hipertensi wajib makan obat seumur hidup. Apa tujuannya? Agar suatu saat pasien itu tidak terjadi anfal atau stroke secara tiba-tiba akibat tekanan darah yang tidak terkontrol tadi. Nah, jadi kita sebagai seorang apoteker sebagai seorang farmasis pada saat ini belum menjadi seorang apoteker, sebaiknya memberikan saran bagi penderita hipertensi untuk mengkonsumsi obat-obat hipertensi seumur hidup. Nah, itu dia. Nah, pengobatan hipertensi harus dilakukan bukan hanya mengkonsumsi obat, tapi harus memperbaiki gaya hidup seperti tidak mengkonsumsi garam dengan kadar yang terlalu tinggi, kemudian rajin berolahraga, jangan stres, jangan gampang emosi. Nah, itu dia. Nah, beberapa obat yang disarankan bagi penderita hipertensi adalah yang pertama adalah namanya diuretik Pilihan pertama namanya diuretik thiazid, di mana cara kerjanya itu meningkatkan ekskresi garam dan air, menghambat retensi garam dan air, serta dijumpai pada hipertensi lain. Nah, biasa diberikan diuretik. Nah, terapi jangka panjang mampu membuat volume plasma dalam darah akan menjadi normal dan menurunkan tahanan perifer. Nah, itu dia. Contohnya itu tadi diuretik thiazid tadi ya. Kemudian efek sampingnya pasti ada hipoglikemia, hiperurisemia, hipomagnesia. Nah, itu akibat keluarnya cairan dari dalam tubuh, tapi memang harus dikeluarkan. Nah, itu dia. Kemudian yang kedua adalah namanya simpatolitik. Nah, kalau dikatakan simpatolitik itu ada beberapa bagian pastinya ada yang alpha blocker, ada beta blocker. Nah, kalau dikatakan beta blocker yaitu prinsip kerjanya yaitu menurunkan cardiac output menghambat sistem saraf simpatis dan menghambat pelepasan renin dari ginjal, renin angiotensin dari ginjal. Nah, itu dia.
Nah, kalau dia pada pemberian per oral, dia mengalami metabolisme lintas pertama, first pass effect, berarti metabolismenya di hati. Ya, untuk hipertensi dengan penyakit penyerta seperti supraventricular takikardi, jadi pada penderita takikardi, angina pektoris, migrain, infak miokard, nah ini disarankan diberikan beta blocker. Kemudian kalau dilakukan ya penghentian secara mendadak pengkonsumsian beta blocker ini, maka nanti akan terjadi reuptake ya, regulasi reseptor, atau akan terjadi kembali tekanan darah akan semakin meningkat ya, kalau diberhentikan secara mendadak. Nah, dari pengkonsumsian dari si beta blocker ini. Nah, kemudian diberikanlah selain beta blocker tadi ada kita sebut dengan alpha blocker. Nah, kalau dikatakan alpha blocker itu contohnya prazosin, ya, doxazosin, yang ada zosinnya lah pastinya ya. Nah, kalau dikatakan alpha blocker ini berarti dia memblok ya, merupakan blok kompetitif terhadap adrenoreseptor alpha 1. Nah, itu berada di jantungnya pada adrenoreseptor alpha 1 tersebut. Nah, menyebabkan terjadinya tahanan vaskular perifer menurun. Kalau sudah tahanan vaskular perifer menurun, berarti menyebabkan tekanan darah juga akan menurun. Nah, itu dia. Dalam jangka panjang, dalam pengkonsumsian alpha blocker jangka panjang menyebabkan terjadinya takikardia. Nah, itu dia, dimana efek sampingnya mampu meretensi garam dan air, ya, kemudian postural hipotensi, kemudian refleks takikardi. Nah, itu dia. Jadi ada alpha blocker, ada beta blocker, kemudian ada namanya obat adrenergik sentral. Kalau dikatakan obat adrenergik sentral, contohnya klonidin. Ya, kalau dia dikatakan klonidin, dia merupakan mampu menurunkan outflow, jadi aliran dari adrenergik sentral, dari sentral adrenergik ini biasanya terapinya di seputaran jantung juga. Kemudian absorpsi baik setelah pemberian per oral, jadi diberikan per oral, ekskresinya lewat ginjal, tapi ada efek sampingnya juga, sama tadi, retensi garam dan air, kemudian mukosa nasal mengering, ya, mukosa itu hidungnya mengering, kemudian adanya penghentian mendadak ya akibat adanya peningkatan tekanan darah tadi. Nah, itu dia. Kemudian ada namanya alpha metil dopa. Nah, kalau dikatakan alpha metil dopa, dia obatnya dikenal dengan metil norepinefrin. Nah, ini dia menghambat, sama tadi ya, seperti yang tadi, menghambat adrenergik sentral sehingga menyebabkan tahanan perifer menurun dan akhirnya tekanan darah juga akan menurun. Nah, efek samping yang paling umum adalah sedasi ya, dan drown sinus. Nah, sedasi dan drown sinus. Kemudian ada juga obat-obat penghambat angiotensin, ACE inhibitor. Nah, kalau dikatakan ACE inhibitor biasanya contohnya adalah captopril, ya, lisinopril. Nah, itu dia. Efek samping pasti ada, ya kan? Setiap kita mengkonsumsi obat-obatan pasti ada efek sampingnya, itu batuk kering. Batuk kering terjadi akibat adanya peningkatan bradikinin. Ya, selain efek samping tadi batuk kering, ada demam, kemudian ada hipertensi, ya, ada hiperkalemia. Nah, tidak boleh diberikan bersama dengan suplemen kalium ataupun diuretik hemat kalium, contohnya spironolakton. Nah, kemudian bersifat fototoksik, ya, tidak boleh diberikan pada wanita hamil, fetotoksik. Nah, itu dia. Kemudian ada namanya angiotensin reseptor blocker. Kalau tadi dia angiotensin penghambat angiotensin ACE inhibitor, kalau ini adalah angiotensin reseptor blocker, jadi penghambat reseptor, ya, penghambat reseptor. Contohnya losartan. Nah, kalau dikatakan losartan ini efek farmakologi hampir sama dengan ACE inhibitor tadi, menyebabkan terjadinya pelebaran pembuluh darah, vasodilatasi, dan menurunkan sekresi aldosteron. Selain itu dia mampu menurunkan nefrotoksisitas, berarti pada penderita DM, ya, menurunkan nefrotoksisitas pada penderita DM. Kemudian satu hal, kalau yang tadi si captopril menyebabkan terjadinya batuk, kalau ini tidak menyebabkan terjadinya batuk. Nah, dan tidak juga menyebabkan terjadinya fetotoksik. Ya, itu dia. Nah,
Selain yang tadi, ada juga namanya vasodilator. Kalau dia dikatakan vasodilator ada beberapa jenis, ya ada kalsium channel blocker, biasa dikenal dengan CA channel blocker, di mana kalsium masuk sel melalui kanal yang sensitif terhadap voltase. Kalau di farmakologi itu ada namanya CA channel blocker. Jadi melalui kanal rongga, pompa biasanya dikenal ya. Kemudian kalsium channel blocker itu memblok masuknya kalsium melalui kanal tipe L yang terdapat pada otot polos, jantung dan pembuluh darah koroner perifer dan mempunyai efek natriuretik intrinsik. Artinya apa? Tidak perlu penambahan diuretik. Nah, ya itu dia. Kemudian untuk terapinya ya tes tengahnya sangat pendek, jadi sekitar 3-8 jam, maka sebaiknya diberikanlah 3 kali sehari. Nah, efek sampingnya ada pastinya ya kalsium channel blocker itu. Contoh sartan tadi, efek sampingnya itu adalah konstipasi, ya pusing, sakit kepala, kemudian rasa lelah akibat menurunnya tekanan darah. Nah, itu dia. Contoh lain adalah verapamil ya dari CA channel blocker itu contohnya adalah verapamil berefek pada otot polos jantung dan pembuluh darah. Kemudian efek ionotropik negatif dan tidak boleh diberikan pada penderita gagal jantung kongestif. Nah, itu dia. Digunakan untuk terapi angina, kemudian takikardi dan migrain. Nah, itu dia verapamil. Kemudian ada namanya diltiazem di mana berefek pada otot polos juga dan pembuluh darah dan efek inotropik negatif dan efek sampingnya lebih sedikit daripada verapamil. Berarti sebaiknya kalau untuk CA channel blocker sebaiknya diberikan adalah diltiazem bukan verapamil. Kemudian ada namanya dihidropiridin. Nah, kalau dikatakan dihidropiridin ada generasi-generasinya, contohnya adalah nifedipin. Ya, nifedipin itu generasi 1. Ya, efek pada central calcium channel blocker pada otot polos adalah berkaitan dengan detak jantung. Nah, detak jantungnya pasti akan lebih baik dan efektif untuk terapi hipertensi. Kalau dikatakan hipertensi itu adalah penyempitan pembuluh darah. Nah, bagaimana pada saat pemberian nifedipin ini terjadilah vasodilatasi ataupun pelebaran pembuluh darah. Nah, itu dia digunakan. Nifedipin ini juga dapat digunakan untuk terapi pada penderita stroke. Nah, itu. Kemudian ada namanya vasodilator. Nah, kalau dikatakan vasodilator itu merupakan relaksan otot polos vaskular yang bekerja langsung pada pembuluh darah sehingga vasodilator menyebabkan terjadinya pelebaran pembuluh darah. Nah, menyebabkan terjadinya tekanan darah akan menurun. Nah, itu dia. Kemudian adanya respon kompensasi, yaitu terjadinya peningkatan kontraktilitas dan denyut jantung serta konsumsi oksigen jantung dan juga timbulnya retensi garam dan air. Jadi kalau sudah terjadi penyempitan akibat sempitnya pembuluh darah, terjadilah perbanyakan air dan garam mineral dalam tubuh, maka larinya nanti ke masalahnya di jantung. Nah, itu dia. Jadi, respon kompensasi tersebut dapat dihambat ataupun diblok dengan pemberian beta blocker tadi. Nah, itu dia. Kemudian ada namanya hidralazin. Hidralazin itu merupakan vasodilator. Nah, sama ya tadi ya vasodilator. Hampir selalu digunakan bersamaan dengan beta blocker ya seperti propanolol ya dan diuretik lainnya. Nah, kemudian hidralazin monoterapi gunanya untuk mengontrol hipertensi pada kehamilan. Nah, hidralazin ini ada efek sampingnya yaitu sakit kepala, mual, berkeringat, aritmia, ya. Kemudian biasanya ada juga berkaitan dengan lupus-like syndrome. Kalau dikatakan lupus-like syndrome itu jarang sekali terjadi ya, biasanya pada pemberian yang dosis yang sangat tinggi dan bersifat irreversible. Kemudian adalah minoxidil. Kalau dikatakan minoxidil yaitu terjadinya ataupun menyebabkan terjadinya dilatasi pelebaran arteri tetapi tidak mendilatasi vena. Jadi kalau dikatakan minoxidil ini hanya membantu dalam proses pelebaran pembuluh arteri tapi tidak melebarkan pembuluh vena. Nah, itu dia. Kemudian efek sampingnya itu adanya refleks takikardi, retensi garam dan air yang berat. Kemudian sekarang banyak digunakan secara topikal untuk terapi kebotakan. Nah, itu dia minoxidil dia. Kemudian apabila dikombinasi ya antara diuretik, beta blocker, kemudian angiotensin reseptor blocker, kalsium channel blocker, ACE inhibitor dengan alpha blocker, nah ini
sangat-sangat bersifat rasional sekali, ya, sangat-sangat dibutuhkan. Karena apa? Hipertensi nanti ngaruhnya terjadi penyempitan pada masalah pada ginjal. Selain pada ginjal nanti juga ada masalah pada jantung. Nah, makanya bagi penderita yang sudah mengalami hipertensi stage 2 dan stage 3, ya, tahap 2 dan tahap 1 dan tahap 2. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan dalam pengkonsumsian obat-obatan hipertensi, obat jantung, ya, obat, ya, masalah yang berkaitan dengan ginjal, karena itu dia saling keterkaitan antara satu obat dengan obat yang lain. Nah, ada namanya hypertensive emergency. Nah, ini kalau biasanya jarang terjadi, ya. Kalau dikatakan hypertensive emergency itu tekanan darah diastolnya lebih dari 150, bahkan dengan sistolnya lebih dari 210 pada individu sehat. Nah, tekanan darah diastolnya bisa juga lebih dari 130 pada individu dengan komplikasi seperti enselopati, perdarahan, gagal jantung. Nah, itu dia tujuan terapinya untuk menurunkan tekanan darah secara cepat. Contoh penggunaan obat-obatannya adalah sodium nitrofusid, ya. Sodium nitrofusid itu biasanya pemberiannya secara intravena, ya, jadi menyebabkan terjadinya pelebaran ataupun vasodilatasi pada arteri dan vena, dan cepat di metabolisme. Kemudian ada namanya labetalol. Nah, kalau dikatakan labetalol itu bloker reseptor alfa sekaligus beta. Biasanya diberikan secara intravena juga dengan menggunakan infus dan tidak menyebabkan refleks takikardi. Nah, selain yang tadi ada namanya fenoldopam. Nah, kalau dia fenoldopam ini menurunkan tekanan darah tetapi tetap mempertahankan perfusi renal. Nah, itu dia. Ada namanya nicardipin juga, bloker kanal kalsium, sama pemberiannya secara intravena. Nah, tadi kan ada kaitannya tadi antara hipertensi dengan gagal jantung, dengan gangguan aritmia, takikardi itu berkaitan dengan jantung. Nah, kita bahas hari ini adalah anti angina. Nah, kalau dikatakan angina itu adalah nyeri, ya, nyeri mendadak yang parah, ya, seperti ditekan yang menyebar ke leher, rahang bawah atau lengan kiri. Nah, biasanya angina ini disebabkan oleh tidak seimbangnya aliran darah koroner dengan kebutuhan O2 miokard, sehingga menyebabkan terjadinya iskemi, ya, angina, nyeri dada. Nah, tipe angina itu ada beberapa, ya, ada angina stabil, ya, angina unstabil, angina varian ataupun gabungan dari keduanya. Nah, kalau dikatakan angina stabil itu bentuk yang paling umum, ya. Kalau yang paling umum penyebabnya adalah adanya sumbatan. Nah, nyeri timbul saat terjadinya peningkatan kerja jantung. Nah, nyeri hilang dengan istirahat ataupun pemberian nitrogliserin. Nah, itu dia. Kalau angina unstabil, ya, kalau dikatakan angina unstabil disebut juga dengan sindrom koroner akut. Nah, gejalanya yaitu berupa peningkatan frekuensi dan keparahan nyeri dada, kemudian tidak hilang dengan istirahat ataupun pemberian nitrogliserin. Nah, kalau dia dikatakan angina varian, dia terjadi karena spasme arteri koronia yang reversible. Nah, dikatakan spasme itu tidak berhubungan dengan peningkatan aktivitas denyut jantung ataupun tekanan darah. Jadi dapat terjadi secara tidak stabil. Nah, itu dia. Kalau terapi pada angina itu bisa terapi secara farmakologi, ya, yaitu dengan pemberian nitrat organik, beta blocker, kalsium channel blocker plus ya, itu dia tadi nitrat organik, beta blocker dan kalsium channel blocker. Ya, biasanya kalau misalnya nitrat organik ISDN, SMN, ya, nitrogliserin. Kalau dia pemberian beta blocker dia asebutorol, atenolol, metoprolol, ol ya, propanolol. Kalau dikatakan kalsium channel blocker dia amlodipin, diltiazem, ya, velodipin, nicardipin, nefidipin, verapamil. Nah, itu dia. Jadi kalau berkaitan dengan efek samping dan efek samping dan kontraindikasinya bisa kalian lihat saja di file berkaitan dengan farmakoterapi sistem kardiovaskular. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.